Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Wengkang dari kelas 3H akan memaparkan materi tentang model kurikulum. Materi yang pertama yaitu model konsep kurikulum. Sukma Dinata tahun 2005 halaman 84 mengklasifikasikan kurikulum model ini menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu correlate kurikulum. Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi, materi atau konsep yang dipelajari dari suatu pelajaran dengan pelajaran lain tanpa mengalihkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu unified atau concentrate kurikulum. Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Ketiga, integrate kurikulum. Pola organisasi kurikulum ini memperlihatkan warna disiplin ilmu. Bahan ajar diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Keempat yaitu problem solving kurikulum, yang berisi pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Materi kedua yaitu model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat humanisme dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai reaksi terhadap kurikulum yang terlalu mengedepankan intelektualitas. Kurikulum ini dikembangkan oleh para ahli. Kedua, kurikulum rekonstruksi atau sosial. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang dalamnya terdapat interaksi. Kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Ketiga, kurikulum teknologis. Model konsep kurikulum teknologis pada dasarnya dipicu oleh kemajuan teknologi yang ada. Hasil-hasil kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras. Selanjutnya, model pengembangan menurut Sukma Dinata 2005 halaman 161. Yang pertama yaitu model administrasi, kedua model grassroots, ketiga model terbalik, keempat model pemecahan masalah, dan yang kelima yaitu model Rogers. Ada 4 model yang dikembangkan oleh Rogers, yaitu model 1, model 2, model 3, dan model 4. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan ialah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat serta langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk memperoleh kurikulum yang lebih baik. ID 2007 halaman 198 mendeskripsikan beberapa pendekatan yang telah dikembangkan para ahli. Yang pertama yaitu pendekatan bidang studi. Pengembangan kurikulum dalam pendekatan ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Mengidentifikasi pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari. B. Merinci pelbagai pokok bahasan untuk menjadi bahan-bahan pelajaran yang akan diajarkan. C. Mengidentifikasi dan mengurutkan pengalaman belajar serta keterampilan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik. Selanjutnya itu pendekatan berorientasi. Pendekatan berorientasi pada tujuan Soebadia dalam ID 2007 halaman 200 menyebutkan 4 kelebihan dari kurikulum yang berorientasi pada tujuan. A. Memberikan kejelasan bagi penyusun kurikulum tentang apa yang ingin dicapai. B. Memberikan arah yang jelas dalam menetapkan materi, pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
C. Memberikan arah dalam proses penilaian terhadap hasil yang dicapai. D. Memanfaatkan hasil penilaian untuk membantu penyusunan kurikulum dalam melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan dengan pola orientasi bahan. Pendekatan ini mencakup pola pendekatan subjek matter kurikulum, correlate kurikulum, dan integrate kurikulum. Yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan rekonstruksionalisme disebut juga rekonstruksi sosial karena menempatkan masalah-masalah penting yang dihadapi masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan bencana yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi tertentu dalam kurikulum. Kelima, pendekatan humanistik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik pada posisi sentral dan perkembangan efektif siswa sebagai prasyarat dan merupakan bagian integral dari proses belajar siswa. Siswa diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan selalu mengedepankan peran siswa di sekolah. Keenam, pendekatan akuntabilitas. Akhir-akhir ini, masalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan penting. Akuntabilitas yang sistematis pertama kali diperkenalkan oleh Frederick Taylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Setiap pekerja bertanggung jawab atas penyelesaian tugas tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.